Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Alladzi yabtulu wudu'u khamsatun. Tapi perkara kang batalake alladzi wudu iku 5. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 5. Diperhatikan, sholat itu tidak sah, sholat itu tidak sempurna. Jadi kalian kepengen tahu sholat kalian hebat, kalian pengen tahu sholatnya sempurna, itu bagaimana dengan wudunya? Maka saya bolak-balik mengulangi perkataan, kalau lagi mengambil air wudu sebaiknya jangan bicara atau jangan diajak ngobrol, gitu ya. Karena kita waktu mengambil air wudu itu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ngobrol sebelum main air wudu, pelan-pelan, nggak perlu cepet-cepet, ya. Jadi kalau sampai Anda pengen tahu sholatnya ada hebat, benar, ya dari wudunya. Kalau dari wudunya betul, nah bisa jadi sholatnya benar, sempurna. Tapi kalau wudunya saja nggak sempurna, nggak baik, bagaimana dengan sholatnya? Apalagi yang selalu sholatnya sendirian. Makanya kita untung di sini diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan tambahan datanya Ustaz Fahrus di sini sebagai bentuk untuk menjadikan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat yang mungkin jarang kita kerjakan, yakni sholat duha sama sholat tahajud. Nanti kalau umpamanya ini tambah lagi, gitu ya. Jadi sebelum tidur saya pesankan kemarin harus atau mengambil air wudu. Nah, kalau sudah mengambil air wudu, maka kalau yang punya masih kekuatan, nggak ngantuk, ya, lakukan yang namanya sholat sunnah witir. Itu sangat dicintai sama Nabi Muhammad, gitu ya. Mau tidur sholat witir dulu. Nanti kalau malam hari bangun untuk sholat tahajud, nggak perlu kita untuk melaksanakan sholat witir atau ditutup lagi karena sudah sholat witir. Kembali ke wudu, sekali lagi diperhatikan, jangan sampai kita melaksanakan sholat setiap hari, setiap waktu, tapi nggak ada akar, nggak ada bekasnya. Karena apa? Karena jangan-jangan ketika kita mengambil air wudu banyak kesalahannya di situ. Hanya wudu ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena setiap hari Anda kerjakan. Karena Anda bertemu dengan wudu setiap hari, bisa sampai 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ya. Makanya dalam hal wudu ini bisa menjadikan kita husnul khatimah, bisa menjadikan wudu kita ketika kita istiqomah, isbatul wudu, menyempurnakan wudu, bisa menjadikan rezeki barakah. Yang rezekinya kurang barakah ini sekarang mengambil air wudu. Dan cepat doa kita dikabul sama Allah. Salah satunya itu mereka yang melanggengkan istiqomah dalam menjaga wudunya. Alladzi yubtilul wudu khamsatun. Al-awalu khuruju syai'in min ahadits sabilain. Jadi al-awalu yang pertama itu kami ulang, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Dalilnya ahadun minkum minal ghaid. Salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Ini dari surat Al-Maidah. Ya. Jadi apapun yang keluar dari kubur ataupun dubur, apa saja, baik berupa air kencing, kotoran, area suci atau najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudu. Ya. Jadi yang sudah wudu harus diperhatikan, ketika ambil air wudu kemudian ada ngentut, dia wudu lagi. Kadang-kadang sholat kita bingung, sholat sendirian. Begitu sholat sendirian mungkin Anda habis makan tadi. Ketika habis makan, ini saya ngentut apa enggak ya? Pernah nggak ngamalin hal demikian? Anda sholat kemudian Anda pikir kayaknya ngentut apa enggak ya? Kalau bimbang begitu, dikatakan dalam sebagian keterangan
Kalau kita ragu kentut atau tidaknya, maka yakinkan dua hal. Apa dua halnya? Anda bau nggak? Kalau memang ketika ada ruku atau dalam sholat Anda nggak dengar suara tuh, ya berarti sudah tahu. Ustaz, makanya yang orang tahu sebenarnya kentut tut atau kentut bunyi siapa? Bus. Makanya tut tangger moninya bus yang kadang-kadang manggutin nano-nano belas sing tenggarap kanan kiri itu ya, karena entut yang bunyi sama entut yang tidak bunyi itu lebih dahsyat yang tidak bunyi. Mobil saja, mobil yang nyaris Anda pakai mobil itu yang hebat itu yang nggak bunyi. Nah, entut rupanya demikian. Mungkin mobil punya entut mungkin ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana? Kalau entutnya nggak bunyi, saya nggak tahu sih, kayaknya nggak bunyi. Yang kedua alternatifnya, bau apa enggak? Jadi ketika sholat, Anda ragu, Anda timbang, enggak, aku nggak bunyi, nggak dengar. Tanda sholat dengar, budek sih ya, budek mesti tuh. Oh ya, berarti yang kedua alternatifnya apa? Dari baunya. Kalau yakin, masing-masing kan memiliki ciri khas sendiri ya. Oh, entut kan nggak sama ya. Oh, sama lain. Meski entut kayak gini, entut lagi ya, gitu ya. Meskipun entut tidak ada. Jadi ketika Anda sholat kemudian entut, nah langsung saja. Ini apakah Anda dengar suaranya atau belum? Kalau enggak, langsung lanjutkan. Gitu ya. Nah, untuk ambil air wudhu ketika Anda mau ngentutkan sekalian saja, jangan ditahan-tahan. Putri, ada apa untuk kak? Begitu ada musik, ya, ini masih ngomong apa? Oh, suka jadi tahan-tahan ya. Jadi sekali lagi kalau mau ngentutkan aja sudah. Ya. Malah kadang-kadang berguyonan juga sih ya. Ada orang yang sudah mau ambil luar itu dia sudah tahan-tahan. Kagak cepet kamu, gantiannya kan oh kerjanya sisa. Habis keluar dulu. Sebulan kan? Betul ya. Jadi ketika mau ambil itu awas. Al-awalu khuruju syai'in, keluarnya sesuatu dari dubur atau kubur. Batal. Yang kedua adzani zawalul akli, hilangnya akal karena tidur, gila atau lainnya. Pemenamu boleh tafadhol. Barang siapa yang tidur maka berwudulah. Nah, hanya saja tidur dengan posisi duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya tidak membatalkan wudu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudu tersebut bisa digambarkan bila Anda tidur dengan posisi duduk di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kentut kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut, maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudu. Jadi kakinya itu diangkat kayak Mas Haji tuh. Itu kalau ngangkat kayak gitu, duduknya begitu, itu tahu ngentut atau tidaknya. Ya. Tapi kalau umpamanya duduknya silang atau nempel semua, kaki nempel, pantat nempel, dia sudah. Apalagi tidur lah, itu yang harus mengambil air. Jelas ya? Asal itu enam. Yang ketiga dalam bertolak turu. Hanya kalau tidur apalagi ngorok, ya sebaiknya mengambil air wudu. Ar-rabi'u lamsul mar'atil ajnabiyah. Yang keempat, memek wong wadon kang liyane. Al-mar'atu ajnabiyah hiya allati la yahrumu nikahuha li ajri nasabin aw radhain aw musaharatin. Utawi wadon ya iku wadon kang ora haram
apa nikah marang ajnabiyah li ajri nasabin, karena nasab. Ya. Jadi kenapa dalam kitab madhab Imam Syafi'i suami istri itu ketika mengambil air wudhu sebaiknya jangan bersentuhan, karena istri bukan mahram. Kenapa? Istri itu ajnabiyah. Ajnabiyah Pak, yang bisa dinikahkan. Kalau mahram pengertiannya nggak bisa dinikahkan, gitu ya. Oh, bojone kan wis mahram, berarti oleh. Ya, karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya mahar, sebabnya nikah. Tapi dalam kaitannya ambil air wudhu, menurut Imam Syafi'i, ketika suami istri tempelan, berarti wudhunya batal. Al-khamisu lamsul qabuli awid duburi bibatinil kafi. Jadi yang terakhir memegang alat kemaluannya, kubul dan dubur, atau menyentuh gelangin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari. Rasulullah mengatakan man massa dzakaru falyatawaddo. Jadi barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudulah. Kecuali kalau ada penghalangnya. Ya, ada penghalangnya tidak apa-apa. Umpamanya mau sholat, kemudian mohon maaf, gatal pantatnya, garuk-garuk, karena ada penghalangnya tidak apa-apa. Yang dilarang masuk, tangannya masuk, nempel. Iya, garuk-garuk mana? Garuk-garuk ada daun mana kan? Daun dilempet sama kan? Supaya mana? Itu ya nggak boleh itu. Ya, biasanya kerjaan santri kayak gitu atau kerjanya, ayo kuis, gitu apa? Ya, jadi nggak boleh itu. Nanti kalau umpamanya apa tadi ada penghalangnya itu nggak masalah. Tapi ini pun ada beberapa pendapat yang berbeda, gitu ya. Ada beberapa pendapat yang berbeda ketika menyentuh dari sebagian apa namanya, bagian kubul dan dubul. Kayaknya perlu diterangkan untuk ilmu supaya kita paham betul. Kecuali kalau orang tersebut sekali lagi ketika menyentuh itu ada sesuatu yang menjadi penghalangnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada penghalangnya maka batal, yang menjadikan batalnya wudhu. Ada yang namun tawadhu idza arada an yusalli. Apa wajib membawakan wudhu idza arada an yusalli? Harus mengambil air wudhu. Yalzamuhu wajib mutawaddi taharatun utawi suci. Suci apa? Suci malabisihi, anggonane wa makanihi minan najasati wa satratul aurat. Kemarin sudah dibahas mengenai seseorang yang ketika mengambil air wudhu, kita bahas lagi, harus memperhatikan tempatnya. Wajib ini wudhu apa suci taharatun, suci panggonane, kemudian
beberapa najis. Satru auratihi, lan nutupi aurate. Nah, jadi ketika mengambil air wudu, santriwan santriwati diharapkan bukan dalam keadaan telanjang. Umpamanya panjenengan santriwan santriwati itu mengambil air wudu di kamar mandi. Nah, perhatikan, kalau mengambil air wudu di kamar mandi, kalau mau zikir, kalau menyebut nama Allah, kalau mau zikir atau lain sebagainya, apalagi menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, sebaiknya jangan diucapkan. Makanya kalaupun ada tempat kolam, di situ ada kolam, tapi ada di luar kolam ada tempat untuk mengambil air wudu, maka sebaiknya di kolam jangan buat mengambil air wudu, gitu ya. Tapi kalau ada tempat di mana hanya ada kolam di atau kamar mandi, di depan kolam tidak ada tempat untuk keran atau mengambil air wudu, ya mau gimana lagi? Kayak di sini ada keran, gitu kan? Banyak keran di sini depan atau di samping sebelah sini. Kamar mandinya ada, maka sebaiknya mengambil air wudunya di keran saja, jangan di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Gak boleh zikir menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Zikir di mana tempat boleh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika kalian mau menyebut nama Allah dalam berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring, semuanya sebut nama Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun boleh. Yang nggak boleh kita zikir sama Allah di dua tempat, kamar mandi sama WC. Ya, jadi kalau ke kamar mandi nggak boleh ketika mengambil air wudu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kamar mandi. Lantas bagaimana Ustaz? Maka ketika Anda terbiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, sebaiknya dalam hati, gitu ya, sebaiknya dalam hati, jangan diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang terbiasa ketika mengambil mandi, begitu sudah mandi, sudah segar, di kamar mandi ada keran, nah Anda gunakan untuk mengambil air wudu, boleh, tapi di sini diterangkan kalau mengambil air wudu, wasatru auratihi, harus tutup aurat. Nah, laki-laki nggak perempuan, di kamar mandi tidak ada orang, nggak ada yang lihat, ya, sepi keadaannya, tetap kita nggak boleh mengambil air wudu dalam keadaan telanjang bulat. Kenapa? Karena kaitannya dengan ibadah. Ada kemarin saya baca yang namanya status seseorang bagus sekali. Iblis laknatullah itu dihukum bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia tidak rajin, tapi hukumnya iblis dikeluarkan dari surganya Allah cuma satu hal: tidak beradab, tidak punya adab. Ya, disuruh sujud sama Nabi Adam, sujud tadi penghormatan, tapi iblis nggak mau. Ya, makanya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak ada adabnya. Kalau masalah pintar, iblis lebih pintar, baca Qurannya lebih enak, kenalnya sama Allah lebih duluan dia. Tapi karena nggak ada adabnya, dikeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam setiap hal ibadah yang dipentingkan, kegiatan ibadah, kegiatan kebaikan apapun yang santriwan-santriwati lakukan, itu harus kita perhatikan yang namanya adab. Datang ke masjid, Anda sebagai santriwan-santriwati datang, bareng-bareng ke sana nanti. Kemudian di saf pertama ada orang tua yang di belakangnya Anda, maka disunahkan adabnya terlebih dahulu, tawarkan kepada yang tua, harus suruh maju. Bukan kita yang masih muda. Untuk pertama Pak. Enggak, kita pakai adab. Gitu ya. Monggo Pak, depan saja Pak, saya belakang Pak. Itu yang namanya adab, itu yang namanya budi pekerti, itu yang namanya aturan. Gitu ya. Jangan sampai kita bersama-sama Pak, monggo Pak. Dimanapun Anda berada, pakai motor, gitu ya. Ada orang mau nyebrang, kasih kesempatan lah. Kalau Anda biasa begitu, Anda ketemu dengan siapapun nanti Anda diberikan kesempatan. Kalau Anda baik di jalan menggunakan motornya, Anda bakal dihormati.
Tapi kalau Anda sudah di jalan sedang nggak menghormati pemakai jalan, maka pemakai jalan pun nggak menghormati Anda. Gitu ya. Jadi hati-hati itu. Makanya kaitannya sama adab. Ini pun mengambil air wudhu kaitannya dengan adab. Jadi ketika mau wudhu ya ditutupin. Yang laki-laki ditutupin, yang perempuan ditutupin, baru mengambil air wudhu. Wastiqbalul kiblah. Kalau bisa mengambil air wudhu, wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, karena ini posisinya kita rumah kolam menghadap ke mana? Utara kan? Nggak bisa, ya nggak apa-apa. Bapak ada waktu dukhulil waktu, masuk waktu. Ya, perhatikan ini sangat penting ini soalnya. Karena kalau sudah betul sekali lagi, Anda betul sekali. Setiap hari kita mengambil air wudhu dengan pelan, dan kita rasakan air itu kalau menempel sudah di tangan kita, air sudah menempel dan masuk ke mulut kita, membersihkan hidung kita, membersihkan yang namanya wajah kita, bersihkan tangan kedua tangan, kemudian sebagian mengusap nih rambut, kemudian telinga masuk air tersebut yang mengambil air wudhu kita yang digunakan untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk taat, kaki itu setiap tetesannya belum sampai tiba ke bumi itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya kita berguguran. Insya Allah ini orang-orang yang suka mengambil air wudhu, gitu ya, ambil air wudhu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi tolong sekali lagi ingetin, karena di sini sekarang sudah santriwan-santriwati itu tidurnya di sini. Jadi setiap mau tidur, ingatkan satu dengan yang lainnya. Sudah wudhu belum? Sudah, ya sudah. Tapi kok ngantuk? Ya wis, mau wudhu mandi. Ya. Jadi orang itu kalau tidur, tapi selalu membiasakan mengambil air wudhu sebelum tidur, itu dijaga sama malaikat rahmatnya Allah. Kalaupun meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Kenapa? Karena dalam keadaan menjaga wudhu. Ya. Jadi ini diperhatikan. Nah, ada satu itu apa utawi biro-biro najis jadam, yaitu utawi najasat itu getih, walfaibu nangan, terus utah-utahan, harap, wal kalbu asu, wal khinzir celeng, ya. Wal baulu pipis atau uyuh. Kalau itu PA1. Jadi itu macam-macam najis. Nanti dalam pembahasan lain kita akan bahas masalah najis. Mal auratu berikutnya itu apa utawi aurat. Auratul rajul. Nah, perhatikan yang auratnya laki-laki. Anda ketika sholat sudah memperhatikan wudhu, sudah betul, masih lagi diperhatikan. Harus perhatikan apa masalah auratnya. Apa? Aurat rajul ma bainan surati wa rubbah. Ma bainan surati wa rubbah. Itu auratnya lagi antara pusar dan lutut. Maka ketika Anda punya yang namanya sarung, nah ini sekarang kita pakai sarung semua ya, yang laki-laki, diperhatikan, dicek, diteliti, sarungnya bolong apa enggak. Sarung bolong apa orang bolong apa bisa tegong. Maksudnya bolong itu ada kena yang namanya putu rokok, itu ya. Bukan bolong dalam arti yang besar, sedikit saja, sedikit bolong. Ada orang rokok terus kita di sini atau siapa pun yang rokok, kemudian ada api yang bersih ke sarung kita, kemudian sarungnya bolong, terus kita pakai. Begitu kita pakai, pas kita pakai, itu tadi yang bolong sedikit, itu pas di antara baina surur wal rukbah, maka sholatnya kurang sempurna.
Makanya disunahkan ketika sarungnya bolong, karena percikan yang namanya rokok, apinya rokoknya sedikit tapi tetap bolongnya sarung, maka disunahkan kita ketika pakai apa ini, pakai sarung itu dalamannya ada celana. Itu sunahnya. Ya. Wa aratul mar'atil jami'u badaniha ila wajha wal kaffaini. Auratnya orang perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan